Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesehatan. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah, dan yang terhormat kepada rekan-rekan saya, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai sedekah. Sedekah secara umum dapat diartikan sebagai mengamalkan harta atau materi yang kita miliki di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Semua dilakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal tersebut membuktikan bahwa kebenaran iman seseorang. Sedekah pula dapat diartikan sebagai pemberian dari seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela ataupun ikhlas tanpa adanya batasan waktu ataupun batasan jumlah tertentu. Lain halnya dengan zakat. Perbedaan zakat dan sedekah yaitu apabila sedekah tanpa adanya batasan waktu ataupun jumlah tertentu. Apabila zakat, waktunya sudah ditentukan dan juga jumlahnya sudah ditentukan. Keutamaan sedekah yang pertama, dapat menghapus dosa. Kami sebagai makhluk hidup, manusia pasti tidak luput dari kesalahan ataupun dosa. Maka dari itu kami diperintahkan untuk beribadah ataupun berbuat baik kepada orang lain ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekahlah adalah salah satu perbuatan yang dapat menghapus dosa. Yang kedua, memberikan keberkahan harta kita. Sesungguhnya, harta atau materi yang kita keluarkan untuk zakat ataupun sedekah sebenarnya tidak akan membuat kita menjadi miskin. Justru hal tersebut membuat harta kita menjadi berkah. Yang ketiga, diberikan pintu khusus masuk surga. Yang keempat, diberikan ganjaran yang berkali lipat. Siapa saja yang berhak menerima zakat ataupun sedekah? Ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat ataupun sedekah. Yang pertama adalah golongan fakir ataupun miskin. Golongan ini adalah golongan yang perlu kita utamakan untuk menerima zakat ataupun sedekah. Yang kedua adalah golongan rikob. Rikob adalah hamba sahaya yang berakat dengan majikannya dengan tujuan menebus dirinya, baik dengan cara mukotob ataupun gair mukotob. Yang ketiga adalah gorim atau gorimin. Gorim atau gorimin ini adalah orang yang terlilit hutang, dan golongan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan orang yang terlilit hutang demi kemaslahatan ataupun kepentingan pribadi. Yang kedua adalah golongan orang yang terlilit hutang demi perdamaian manusia, kabilah ataupun suku. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah salah satu golongan yang berhak menerima sedekah ataupun zakat. Yang kelima adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah seseorang ataupun sekelompok orang yang menegakkan agama Islam di jalan Allah. Yang keenam adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah seseorang yang sedang di perjalanan ataupun musafir yang kehabisan dana. Yang ketujuh adalah amil. Amil adalah golongan terakhir yang berhak menerima zakat. Setelah golongan tadi menerima, amil adalah orang yang sudah mengelola zakat ataupun sedekah. Kami sebagai manusia memiliki amal jariyah, baik itu amal jariyah yang baik ataupun dosa jariyah. Salah satu perbuatan baik yang menjadi jariyah adalah sedekah jariyah. Contohnya seperti kita menyumbang untuk pembangunan masjid. Walaupun kita sudah meninggal, tetapi masjid itu masih berdiri kokoh, maka pahala kita terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini juga adalah salah satu amal jariyah kita. Jadi meskipun kita sudah meninggal, tetapi kita tetap mendapatkan pahala. Misalnya, contohnya, kita membagikan ilmu kepada orang lain, maka ilmu itu akan bermanfaat. Itu adalah salah satu contoh amal jariyah. Yang ketiga adalah anak soleh atau solehah yang selalu mendoakan. Kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang amal jariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin
au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu, rawahul Muslim. Yang artinya, apabila ada seseorang meninggal, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 amal ini. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh ataupun solehah yang selalu mendoakan. Kemudian, selain adanya amal jariyah, ada pula dosa jariyah. Seperti apa contohnya? Misalnya seperti muslim, seorang muslim yang belum mengenakan hijab. Kemudian, seorang muslim tersebut foto kemudian disebarkan ke media sosial. Nah, kemudian ketika kita sudah meninggal, akan tetapi foto kita masih beredar luas di media sosial, foto yang belum mengenakan hijab, maka sampai kita meninggal pun dosa kita akan tetap mengalir. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.